Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Indralaya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi remaja dan usaha-usaha mengembangkannya, yang terdiri dari saya sendiri, Alzafira Nadia, dan teman-teman saya. Saya Muhammad Ilham Saputra. Perkenalkan, saya Amalia Roberti. Nama saya Diandra Ria Natasha Arisanur. Saya Muhammad Ilham Saputra akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun dari luar. Emosi bermacam-macam, seperti emosi sedih, marah, bahagia, dan bentuk emosi lainnya. Emosi dalam bahasa awamnya seringkali dipakai untuk mendeskripsikan kemarahan saja. Namun, sebenarnya emosi ini memiliki arti yang lebih luas dan mewakili banyak macam perasaan. Emosi berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang sedang berlangsung. Emosi dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu. Perasaan dan perilaku saling terhubung dengan emosi. Emosi berarti isi hati yang dituangkan dalam ekspresi fisik. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Latin émover yang artinya keluar. Secara etimologis, emosi diartikan bergerak keluar. Emosi merupakan suatu konsep yang luas dan tidak dapat dispesifikasikan. Emosi merupakan suatu reaksi, bisa positif maupun negatif, sebagai dampak rangsangan dari dalam diri maupun dari luar. Berikut ini pengertian emosi menurut para ahli. Suatu reaksi tubuh dalam menghadapi sesuatu. Sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan aktivitas kognitif sebagai hasil dari persepsi terhadap situasi. Kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Kondisi yang berhubungan dengan tujuan tingkah laku. Emosi diartikan sebagai perasaan, misalnya pengalaman afektif, kenikmatan, marah, bahagia, takut, juga sedih. Kondisi budi rohani yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas. Saya Amalia Roberti. Kekhasan emosi remaja. Masa remaja merupakan periode yang berlangsung dari sekitar usia 11 hingga 21 tahun. Mencakup banyak perubahan sosial dan emosional. Transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa ini mengarah pada perilaku yang berubah dengan cepat, gangguan identitas, dan emosi yang kuat. Kematangan emosi merupakan proses pribadi individu secara terus-menerus yang berusaha mencapai suatu tingkatan emosi yang sehat, baik secara intrafisik maupun interpersonal. Individu yang secara emosional telah matang dapat menentukan dengan tepat kapan dan sejauh mana dirinya perlu terlibat dalam suatu masalah sosial, serta dapat turut memberikan jalan keluar atau pemecahan yang diperlukan. Masa remaja penuh dengan ketegangan emosi yang meninggi akibat perubahan fisik dan tekanan sosial, sehingga ketidakstabilan emosi berdampak pada penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Adapun berbagai bentuk emosi yang biasa terjadi pada masa remaja. Yang ke-1, amarah, meliputi marah, kesal hati, tersinggung, bermusuhan, dan kekerasan. Kedua, malu, meliputi rasa bersalah, menyesal, dan hina. Ketiga, kesedihan, meliputi pedih, melankolis, mengasihani diri, dan kesepian. Keempat, ketakutan, meliputi cemas, khawatir, panik, dan fobia traumatik. Kelima, kenikmatan, meliputi bahagia, senang, terhibur, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, dan maniak. Yang keenam, cinta, meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, hormat, kemesraan, dan kasih sayang. Saya Diandra Ria Natasha Arisanur. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi emosi negatif pada remaja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi emosi negatif pada remaja dapat berupa perubahan fisik, perubahan hubungan dengan orang tua, perubahan hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan sekolah, perubahan atau penyesuaian diri terhadap lingkungan baru atau adaptasi, perubahan pandangan luar, jenis kelamin, struktur pribadi remaja, tidak berhasil mengatasi krisis identitas diri, kurangnya pengawasan orang tua, memiliki pengalaman traumatik,
perbedaan individual, serta kurangnya penghargaan kepada diri sendiri. Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung secara cepat selama masa pubertas menyebabkan keadaan tubuh remaja menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi psikis remaja karena tidak semua remaja siap untuk menerima perubahan yang dialaminya. Orang tua yang mendidik anak mereka ketika beranjak dewasa atau remaja dengan cara yang dianggap baik dari mereka, seperti cara otoriter, penerapan disiplin yang kaku, dan terlalu mengekang, menyebabkan ketegangan hubungan antara anak dan orang tua. Hal ini tentu mempengaruhi psikis atau emosi remaja. Perubahan hubungan dengan teman-teman yang sering terjadi itu contohnya dalam hubungan percintaan yang nantinya bisa menimbulkan konflik dengan orang tua. Hubungan dengan sekolah ini biasanya berupa kecemasan dengan apa yang akan mereka lakukan ketika lulus dan adaptasi lingkungan baru yang akan mereka hadapi. Perubahan atau penyesuaian diri terhadap lingkungan baru ini berupa adanya aspirasi yang tidak realistis, lalu perubahan yang bersifat radikal yang akan merubah pola perilakunya, serta adanya harapan sosial untuk berperilaku yang lebih matang. Perubahan dunia luar dapat menyebabkan konflik dalam diri seorang remaja. Sebagai contoh, tidak konsistennya sikap dunia luar terhadap diri pribadi seorang remaja, membeda-bedakan antara wanita dan pria. Dunia luar memanfaatkan kondisi tidak stabil remaja untuk pengaruh negatif dan sebagainya. Struktur pribadi atau keadaan dasar seorang remaja turut penting dalam menentukan mudah tidaknya dia mengatasi emosi yang dia rasakan. Menurut Erikson, seseorang yang tidak berhasil mengatasi krisis identitas diri akan menderita kebingungan identitas. Kebingungan identitas ini menimbulkan gejala dalam dua bentuk, yaitu mengisolasi atau menarik diri dari teman dan keluarga, atau bisa masuk ke dalam dunia teman sebaya dan kehilangan identitas dirinya. Menurut Gowen dan Park, aspek kunci dari managerial parenting pada masa remaja adalah dengan secara efektif mengawasi perkembangan para remaja. Jika orang tua tidak bisa memberi pengawasan terbaik, maka akan timbul berbagai kenakalan yang menjadi-jadi. Kejadian traumatik atau pengalaman traumatik yang terjadi pada masa lalu sangat berperan dalam mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Akibat dari traumatik tersebut dapat berupa stres, rasa takut, dan sikap terlalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Citra diri memiliki arti hasil penilaian individu terhadap dirinya sendiri dan diungkapkan melalui sikap baik secara positif ataupun negatif. Orang yang memiliki citra diri negatif cenderung memiliki penilaian yang negatif terhadap dirinya sendiri, seperti memiliki perasaan tidak mampu dan berharga. Hal ini dapat membentuk emosi negatif. Perkenalkan, nama saya Zafira Nadia. Saya akan menjelaskan tentang usaha untuk mengembangkan emosi positif remaja. Emosi negatif pada dasarnya dapat diredam sehingga tidak menimbulkan efek negatif. Beberapa cara untuk meredam emosi dalam remaja itu sendiri adalah berpikir positif, mengembangkan rasa humor dan sikap realistik, mencoba belajar memahami karakteristik orang lain, mengatasi sumber dari masalah emosi, mencoba menghargai pendapat dan kelebihan orang lain, introspeksi diri, bersabar dan menjadi pemaaf, mudah mengelola perasaan, mengurangi stres, dan mengungkapkan perasaan. Agar emosi positif pada diri remaja dapat berkembang dengan baik,
harusnya dirangsang dari orang tua, sekolah, dan guru. Dengan cara yang pertama adalah dari orang tua. Orang tua diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif terhadap perkembangan emosi remaja dengan memberikan perhatian, semangat, dan kasih sayang, meningkatkan komunikasi dua arah, siap menerima keluhan, dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami remaja, memberikan suasana nyaman bagi remaja, dan terbuka padanya. Yang kedua adalah dari sekolah. Guru diharapkan mampu menjadi orang tua kedua di sekolah. Di samping itu, guru juga memberikan ilmu pengetahuan yang baik, membina hubungan yang baik dengan peserta didik, sabar, pengertian, siap membantu peserta didik yang mengalami kesulitan atau permasalahan, memberikan fasilitas belajar yang baik, memberikan kebebasan belajar, dan memberikan pembelajaran yang nyaman dan mudah dipahami, serta tidak arogan dan tidak sewenang-wenang. Yang ketiga adalah dari masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menjadi wahana yang baik bagi perkembangan emosi remaja, yaitu menyediakan fasilitas untuk menyalurkan emosi remaja secara positif dan memberi contoh yang baik atau memberikan norma-norma dalam mengontrol atau mengelola emosi. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 2. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.